silakan pilih pindah ke Afghanistan. Boleh-boleh saja, orang mau anti Pancasila boleh, masa nggak boleh, tapi pindah ke Afghanistan dong yang di sini. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah, artinya jangan mencaci maki orang yang beda agama. Nanti kamu berarti membuka front permusuhan. Syukur jaringan kita perluas dengan berbagai pihak. Jadi dua amanatnya, dua tanggung jawab kita. Pertama, Islam yang ramah, Islam moderat, Islam yang toleran. Jangan khawatir, Pak. Jangan ragu. Ayat Qur'annya ada, Pak. Ayat Qur'annya ada. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Artinya jangan mencaci maki orang yang beda agama. Nanti kamu berarti membuka front permusuhan. Maka mereka akan mencaci maki Allah, mencaci maki Tuhanmu, Allah. Aduan, permusuhan jadinya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Saya hormati, saya hargai, saya anggap baik. Zayyana itu artinya saya anggap baik. Setiap bangsa, setiap umat punya peradabannya, punya kebudayaannya, punya kebanggaannya masing-masing. Kita dihormat dengan budaya orang lain lah. Atau agama lain, atau kelompok lain. Kadzalika zayyana amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Benar atau salah, itu nanti di hari kemudian Tuhan yang menghakimi itu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah. Tapi selama di dunia, kita harus saling menghormati. Budaya orang, budaya manusia di dunia masing-masing beda-beda, harus menghormati, karena itulah sudah kehendak Tuhan. Budaya kita beda, agama kita beda. Kadzalika zayyana likulli ummatin. Setiap umat, setiap bangsa punya nilai, punya peradaban, punya kebanggaan sendiri-sendiri. Harus kita hormati. Itu agamanya, Al-Qur'annya. Jadi yang sebenarnya agama itu untuk membangun peradaban, belakangan agama malah jadikan alat untuk merusak peradaban. Tempat mencaci maki, tempat menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah dengan atas nama agama. Ini jijik banget ini. Jijik sekali kita melihatnya. Kadang-kadang kalau yang orang bodoh yang gitu nggak apa-apa. Kadang orang pinter di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi umum. Tidak ada perguruan tinggi yang tidak terpapar radikal, kecuali perguruan tinggi ulama yang enggak. Ya, jangan khawatir, itu saya jamin itu, Pak. Kecuali Universitas NU nggak ada itu. Kalau ada usir aja Pak Bukhari, pecat aja Mas. Kalau ada UNU atau pesantren yang radikal, usir saja. Jadi yang sebenarnya agama untuk membangun peradaban, malah sekarang digunakan sebaliknya alat merusak peradaban. Alat merusak budaya, alat untuk merusak kesatuan dan persatuan, ukhuwah. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah responsibility kebangsaan. Bagi NU, negara Indonesia, NKRI dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, sudah final. Sebenarnya sudah diputuskan sejak tahun 1936 di Banjarmasin. Sudah diputuskan, tapi diperkuat lagi, diperjelas. Tahun 84 pertama kali Gus Dur jadi ketua umum PBNU, bahwa Pancasila Undang-Undang 45 sudah final. Tidak boleh warga NU ada yang bermimpi menjadikan negara Indonesia negara Islam. Sampai gitu keputusannya itu. Pintu gerbang untuk menuju negara Islam sudah tertutup, malah gitu bahasanya Kiai Siddiq itu. Banyak Islam Kiai Siddiq. Pintu gerbang untuk menuju Indonesia negara Islam sudah terkunci rapat. Artinya bagi NU sejak tahun 86 satu-satunya yang kita anggap konstitusional adalah yang berdasarkan Pancasila. Kalau tidak, maka silakan pilih pindah ke Afghanistan. Boleh-boleh saja, orang mau anti Pancasila boleh, masa nggak boleh, tapi pindah ke Afghanistan dong yang di sini.
Atau minimal ke Filipina Selatan, Filipina Selatan. Nah, kalau nggak mau jauh ya Filipina Selatan lah, agak jauh dikit Afgan. Atau maunya pindah ke Suriah silahkan, malah di sana mau pada pulang kok. Jadi ini kesimpulannya apa? Tantangan kita semakin berat, menggunakan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, medsos ini, kita kadang kedodoran. Padahal Pak Sekjen udah mati-matian Pak, mengerahkan anak pasukan sudah 300 lebih untuk mengkanter. Tapi ya masih kedodoran, masih kecolongan, masih kedodoran. Apalagi sekarang ada lagi apa? Buku pelajaran di aliyah negeri, khilafah. Coba kita bingung, itu depannya yang biasa. Iya kemenang biasanya. Ya Allah, saya udah heran Pak. Di Kemenag itu pelajaran agama sejak anak kecil yang diceritakan cuma perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hudaybiyah, perang Fatu Makkah. Menurut saya nanti bicara perang kalau mahasiswa, bicara sejarah perang Islam. Kalau anak kecil nih jangan menfitnah, jangan sombong, jangan bohong, jangan harus hormat orang tua, hormat ayah ibu. Itu yang harus ditanamkan. Semua saudara, ayo kita tidak boleh meremehkan satu sama itu harus itu samber-gambrek. Apa samber-gambrek itu apa? Samber-gambrek itu apanya? Samber-gambrek ayat Quran yang bicara begitu. Memang ada ayat perang, ada. Tapi harus tahu konteksnya, turunnya ayat itu ketika lagi perang. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, langsung masuk surga. Ada, tapi ayat itu dibaca atau diamalkan ketika lagi perang. Masa lagi perang ayatnya sabar, masa gitu? Masa lagi perang ayatnya yang sabar, jangan negatif thinking, enggak kalah. Lagi perang ayatnya seperti itu. Nah, tapi sebaliknya, kalau lagi seperti damai seperti sekarang ini, ya jangan ayat perang yang dibaca. Nanti lagi perkawinan ayat perang dibaca. Perkawinan. Jadi harus tahu konteksnya turun. Nah, ini yang tahu begitu itu, yang menguasai tentang konteks turunnya kapan Quran ayat ini turun adalah para kiai Nahdlatul Ulama di pesantren. Bukan di luar mereka. Kalau Qurannya kan nggak ada Pak, nggak ada diceritakan konteksnya, nggak baca saja. Kalau NU nggak, ini ayat turunnya tahun berapa, ketika ada apa konteksnya. Ini ayat itu mah tahu Pak. Kalau ulama ilmu semua tahu. Jangan kan ulama ini yang bukan ulama aja tahu semua yang ini. Kalau saya kan bukan Pak. Yang ulama syuriah ulama itu syuriah namanya. Nah, kita aja nggak syuriah ini tahu.